Bapak, Ibu Jemaat Kekasih Tuhan, selamat pagi dan selamat bergabung dalam ibadah Minggu Bapos GKI Taman Yasmin Bogor. Puji Tuhan, di hari Minggu ini kita dapat berjumpa dan bersekutu dalam ibadah online. Bapak Ibu Jemaat, pernahkah kita mendengar istilah rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri? Kita seringkali merasa apa yang kita terima dalam hidup ini tidaklah cukup. Sulitnya kita merasa bersyukur atas hidup yang kita terima dari Tuhan. Padahal kebaikannya selalu mengalir. Ibadah Minggu pagi hari ini mengambil tema Tuhan yang adil dan penuh kemurahan, dan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Maria Puspitasari dari GKJ Bayangkara Purwokerto. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke hadirat-Nya. Mari kita rasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang sejati dalam hidup ini. Dia sudah memberkati hidup kita. Kiranya ibadah yang kita laksanakan hari ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita semua diberkati oleh-Nya. Mari kita bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita angkat kidung pujian dari Kidung Jemaat 9 bait 1 dan 2. Puji hai jiwaku, puji Tuhan. Puji hai jiwaku, puji Tuhan, selagi ada nafasmu. Allahku, patutlah ku agungkan sepanjang umur hidupku. Hayatku Dia yang beri, Dia ku puji tak henti. Haleluya, haleluya. Jangan engkau pertaruhkan nasib kepada insan yang fana, juga bangsawan yang paling baik hilang bersama niatnya. Hidup manusia lenyap, hanyalah Allah yang tetap. Haleluya, haleluya. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merasa dan beranggapan bahwa Tuhan tidak cukup adil dalam kehidupan kita? Pernahkah kita merasa bahwa Tuhan
tidak berkenan memberkati kita. Padahal mungkin kita merasa sudah banyak melakukan hal baik dalam hidup. Tetapi kenapa Tuhan tidak berpihak kepada kita? Marilah kita mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 37 ayat 28 sampai 29 yang demikian. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Mari saudara-saudara, biarlah ibadah kita pada minggu ini menolong kita melihat Tuhan yang adil dan penuh kemurahan. Mari kita berdoa mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan. Mari saya akan menghantar kita berdoa. Ya Allah, Engkaulah yang harus kami kasihi lebih dari segala sesuatu. Kami menyesal sungguh atas dosa-dosa kami. Dengan sengaja kami berbuat salah dan tidak mau berbuat baik. Bahkan ketika segala perkara yang kami alami dalam hidup terasa tidak nyaman, seringkali kami bersangka buruk terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap Engkau. Ampunilah kami. Amin. Marilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita nyatakan penyesalan kita juga dengan mengujikan pujian pengakuan dosa. Surga maha tinggi, puji sembah dan syukur bagi-Mu, maha besar mulia dan doaku panjatkan. Ku bertelur memohon rahmat-Mu, ampunilah segala dosaku dan limpahkanlah berkat anugerah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah mengakui segala kelemahan kita juga yang akan menerima anugerah dari Tuhan. Sebagaimana berita anugerah yang disampaikan dalam surat Petrus yang pertama, pasal 1 ayat 3 sampai 5 yang demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara
kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Karena Allah sudah berkenan memberikan dirinya untuk berdamai dengan kita, marilah kita berdamai satu dengan yang lain. Mari kita pujikan pujian untuk menolong kita menyiapkan hati mendengarkan firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, ingin sepanjang umurku ku muliakan namanya selagi hidup pun bila nafas berhenti, ku puji Dia selamanya. Tuhanlah Raja selamanya, adil setia hukumnya, belas kasihannya kudus, Dia yang patut disembah. Nyanyikanlah haleluya sekarang dan kekal terus. Kasih Tuhan tidak pernah lepas dalam kehidupan kita, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan hari ini akan terbukti dengan firman-Nya yang akan memberkati kita dan akan memberikan kita anugerah. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, saya mengajak kita semua untuk bersatu hati di dalam doa. Mari kita minta pimpinan kuasa Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat dan anugerah-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa yang mendampingi kami. Keadilan dan kemurahan-Mu bukanlah keadilan dan kemurahan yang dapat ditawar, tetapi Engkau adalah Allah yang benar-benar adil dan penuh dengan kemurahan dalam hidup kami, dalam ketulusan kasih setia Tuhan. Dan saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan memberkati kami dengan kuasa Roh Kudus yang memberikan kami hikmat dan pengertian, agar kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkenanlah Engkau bersabda bagi kami ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama terambil dari Yunus 3 ayat 10 hingga pasal 4 ayat 11. Yunus pasalnya yang ketiga ayat 10 hingga pasalnya yang keempat ayat 11. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan Ia pun tidak jadi melakukannya. Pasal 4. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia,
serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok, dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya. Lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak? Demikianlah firman Tuhan. Mari membaca Mazmur dari Mazmur 145 ayat 1 sampai 8. Puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau, dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyhurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Bacaan kedua terambil dari Filipi 1 ayat 21 sampai 30. Filipi pasalnya yang pertama ayat 21 sampai 30. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus,
itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka, semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan menjadi bagian dan dasar dari tema minggu ini, Tuhan yang adil dan penuh kemurahan, diambil dari kitab Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Kitab Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 16 yang demikian firman Tuhan itu. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu," dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti engkau. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang diberkati Tuhan karena firman-Nya. Haleluya.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau ada sepotong roti yang menjadi milik Bapak Ibu, lalu ada orang lain, katakanlah teman Bapak Ibu di kanan dan di kiri, yang ternyata tertarik juga dengan roti yang Bapak Ibu pegang atau yang Bapak Ibu miliki. Keduanya juga menginginkan. Lalu bagaimana Bapak Ibu membagi satu roti untuk kedua teman Bapak Ibu? Diparuh, dibelah dengan bagian yang sama, dengan ukuran yang sama, bagian di kanan atau yang di kiri? Atau Bapak Ibu akan berpikir kelihatannya yang di kanan ini jauh lebih lapar daripada teman saya yang di kiri, sehingga Bapak Ibu akan memberi yang lebih banyak kepada yang di kanan dan lebih sedikit daripada yang di kiri. Ya, bisa jadi sama potongan, atau kemudian menjadi lebih sedikit atau menjadi lebih banyak bagi yang satu, karena menurut Bapak Ibu itulah yang dibutuhkan. Mana yang adil? Yang sama, dengan ukuran yang sama, dengan potongan yang sama bagi teman yang di kanan ataupun yang di kiri, atau kemudian menjadi lebih banyak bagi yang lain dan lebih sedikit bagi yang lain? Mana yang lebih adil? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, dan tidak sewenang-wenang. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang makna adil. Dan itu juga yang mungkin ada di benak kita. Ada yang mengatakan adil itu sama rata, sama rasa, sama bagian. Tapi juga ada yang mengatakan adil itu ya tergantung kebutuhan. Saya bisa memberikan lebih kepada teman saya karena dia lebih membutuhkan, dan itu menurut saya adil, ketimbang diberikan kepada yang satu yang sebetulnya dia tidak membutuhkan. Itu keadilan menurut saya. Atau ketika saya menemui atau menerima undangan pertemuan wali murid di suatu hari di sekolah anak saya, lalu ada seorang wali murid yang mengatakan, di mana keadilan kalau mayoritas harus mengikuti yang minoritas atau memberi ruang bagi yang minoritas? Harusnya sebagai minoritas memiliki kekuasaan kecil dan jumlah kecil, harusnya mengikuti yang mayoritas. Itu yang namanya adil. Adil yang mana? Hari ini kita belajar tentang Allah yang adil, tetapi juga Allah yang murah hati. Dalam sebuah percakapan tentang kerajaan Allah, Yesus menceritakan tentang seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Dan kemudian ketika ia keluar rumah, ia mendapati orang-orang yang memang ahli di bidang itu, dikatakan pekerja-pekerja yang sudah siap dengan kemampuannya, yang sudah siap dengan keahliannya. Bahkan pekerja-pekerja itu berani tawar-menawar dengan si pemilik kebun anggur ini. Maka dari hasil tawar-menawar itu didapatkanlah angka 1 dinar untuk pekerjaan 1 hari di kebun anggur sang pemilik itu. Lalu kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula. Ternyata ketika ia keluar pada pukul 9, kemudian pada pukul 12, pukul 3 petang, dan terakhir pukul 5, ia keluar dari rumahnya, ia keluar dari kebun anggurnya dan mendapati sebetulnya orang-orang yang tidak punya kemampuan. Bukan orang-orang yang hebat, bukan orang-orang yang siap bekerja, bukan orang yang punya kemampuan, tetapi mereka para pengangguran yang tidak punya pekerjaan. Tidak ada orang yang menawari mereka pekerjaan, dan mereka yang hanya menunggu nasib karena tidak bisa berkompetisi dengan mereka para pekerja yang ahli, yang punya kemampuan.
terjadi percakapan dengan pemilik kebun anggur ini. Orang yang ditemui pukul 9, 12, 3 sore, dan 5 sore. Pekerjaan yang diterima bukanlah pekerja yang siap, tapi adalah pengangguran. Dan mereka tidak berani untuk tawar-menawar. Disuruh masuk untuk bekerja saja sudah sebuah kegembiraan. Karena mereka merasa tidak ada orang yang menawari, mereka bukan orang hebat. Dan menariknya, mereka mendapatkan upah yang sama. 1 dinar. Bagi yang pagi-pagi benar, sehari penuh mereka bekerja. Dengan keahlian mereka, dengan kemampuan mereka, dengan kebisaan mereka, dengan tawar-menawar yang dilakukan kepada pemilik anggur. Sama 1 dinar dengan mereka yang pengangguran, yang gak dapat pekerjaan, yang sebetulnya kehilangan harapan, yang gak bisa tawar-menawar. Meskipun jam kerja mereka, jam upaya mereka, jam usaha mereka tidak sebesar atau selama dari pekerja-pekerja sebelumnya. Dan ini yang menimbulkan protes. Karena dianggap pemilik kebun anggur itu tidak adil. Karena dianggap juga pemilik kebun anggur itu tidak berpihak dan tidak murah hati. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, benarkah si pemilik anggur itu tidak adil? Berpihak hanya pada mereka yang kemudian baru masuk, bukan mereka yang bekerja dengan kepentingan yang luar biasa, dengan kemampuan yang luar biasa, dengan keahlian, dengan kerja keras. Mungkin dalam pandangan kita manusia, mungkin juga dalam artian Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tuhan ini tidak adil, Tuhan ini tidak murah hati. Tapi Allah memaknai kerajaan surga bukan dengan makna manusia dan duniawi. Keadilan dan kemurahan Allah bukan pada apa yang diterima orang lain dan yang kita bandingkan dengan milik kita. Keadilan dan kemurahan Allah bukan pada apa yang orang lain rasakan dari Allah dibandingkan apa yang kita rasakan. Kemurahan dan keadilan Tuhan bukan sekedar bagaimana orang lain memiliki kemampuan dan keahlian dibandingkan dengan keahlian dan kemampuan kita, atau peluang orang lain dibandingkan peluang kita, atau kesempatan orang lain dibandingkan kesempatan kita. Tetapi keadilan dan kemurahan Allah adalah ketika kita merasakan secara pribadi apa yang sudah Tuhan perbuat bagi kita, apa yang sudah kita lakukan bagi kita. Pekerja-pekerja terdahulu sudah mendapatkan keadilan dari Tuhan. Mereka diberikan kemampuan, dipercaya orang untuk bekerja, diberikan keahlian, diberikan peluang yang luar biasa, diberikan kesempatan pekerjaan yang banyak. Sesungguhnya dibandingkan mereka yang menganggur, yang harapan hidupnya tidak ada, yang merasa bukan siapa-siapa. Dan kalau Allah memberikan yang sama sebagai upah, sesungguhnya si pekerja yang punya keterampilan ini sudah mendapatkan lebih dahulu, yaitu keterampilan dan juga kemampuannya. Maka keadilan Allah bisa dirasakan, kemurahan Allah bisa dirasakan pada hidup kita. Ketika kita melihat sebagian hidup kita, bagian-bagian hidup kita, hari-hari kita, itu ada dalam tangan Allah yang mengasihi. Dan kita percaya kita dikasih Tuhan, kita diberkati Tuhan, dan kita selalu ada dalam lindungannya. Tuhan mendekati kita, Tuhan mendampingi kita dengan cara yang khas, karena kita unik. Dan Tuhan tahu apa yang seharusnya Dia lakukan bagi kita. Percayalah, Ia adil bagi hidup kita, Ia murah hati bagi hidup kita. Dan kalau orang lain mendapatkannya, bersyukurlah, berarti Allah juga berada bersama dengan mereka.
Tuhan memberkati kita semua. Teruslah bersyukur, teruslah bersukacita, dan agungkanlah kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Umat Tuhan terkasih dimohon untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini, dan masa depan mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan senantiasa memberkati kita, dan Dia ingin kita membangun komunikasi untuk menyatakan pergumulan dan kebutuhan hidup kita. Dan saat ini mari kita mengaturkan doa kita lewat doa syafaat. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Ya Allah yang penuh kasih, yang kami sapa di dalam kasih setia Tuhan Yesus Kristus, yang kemurahan-Mu besar dalam hidup kami, dan kasih-Mu yang adil menguatkan kami. Kami percaya bahwa kami akan terus diajar untuk dengan rendah hati merasakan kemurahan Tuhan, dan terus juga dengan kemurahan Tuhan ini kami mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah berikan, sekaligus juga menjadi sarana kesaksian bagi banyak orang. Dalam kemurahan dan keadilan-Mu, izinkanlah kami berdoa untuk pemerintah kami. Tahun menjelang politik sudah semakin dirasakan. Hiruk pikuk dan suasana yang panas sudah bisa kami lihat. Tapi kami percaya Engkau akan tetap memberikan damai sejahtera-Mu. Engkau menolong pemerintah kami untuk bisa dengan hikmat bijaksana menjaga keamanan, menjaga damai, menolong perekonomian tetap baik, dan menjadikan negeri kami sebagai rumah bersama. Dan biarlah setiap partai yang mengikuti kontestasi politik menjelang pemilu tetap diberikan rasa tanggung jawab bahwa mereka sedang memperjuangkan kepentingan rakyat dan negeri ini, bukan kepentingan pribadi. Kami juga berdoa secara khusus untuk pemerintah daerah kota Bogor. Engkau menolong wali kota bersama dengan jajarannya, menjadikan kota Bogor sebagai rumah bersama dalam kepelbagaian dan pluralisme, agar kota Bogor juga boleh menerima perbedaan dan menjadikan perbedaan sebagai sarana kami mengucap syukur. Kami juga mohon berkat kasih setia Tuhan, dan kami percaya firman-Mu adalah firman yang hidup lewat jemaat-Mu, terkhusus untuk gereja Kristen Indonesia dan gereja-gereja di Indonesia pada umumnya. Kiranya Engkau memberkati agar senantiasa hidup dalam kebersamaan, sehati, sepikir, sepenanggungan, dan setiap gereja diberkati Tuhan untuk menjadi sarana kesaksian di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Terlebih dalam situasi saat ini, gereja tidak anti politik, tetapi juga tidak berpolitik praktis, tetapi justru mewartakan kebenaran Tuhan di tengah situasi bangsa dan negara. Kami juga berdoa untuk pergumulan jemaat Taman Yasmin. Engkau memberkati jemaat-Mu di sini, baik keluarga-keluarga kami. Tuhan berkati agar gereja mini boleh dirasakan
Kekuatan iman dimulai dari pasangan suami istri, orang tua anak, saudara satu dengan saudara yang lain. Engkau menolong kehidupan keluarga-keluarga yang ada. Bahkan para lansia diberkati Tuhan, ditolong agar di tengah-tengah usia lanjut mereka tetap boleh melihat karya Tuhan yang memampukan mereka juga untuk menjadi tiang doa bagi banyak orang, dan hidup mereka menjadi keteladanan bagi kami yang muda. Kami mohon Engkau juga memberikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka yang sakit dan dalam pemulihan. Engkau menjamah lewat makanan, minuman, dan obat-obatan, dan biarlah Tuhan tolong agar tetap diberkati Tuhan dan ditolong Tuhan untuk tidak menjadikan sakit penyakit mereka sebagai sarana mereka undur dari Tuhan, tetapi mereka terus bersaksi akan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk program pelayanan serta kesehatan jemaat dan pengurus GKI Taman Yasmin. Tuhan tolong dalam proses perjuangan ini, kami boleh bersatu hati, kami boleh menjadikan ini sebagai sarana kami menegakkan keadilan dan kemurahan Tuhan, tidak hanya untuk GKI Taman Yasmin, tetapi untuk setiap orang, setiap umat, agar tetap negeri ini menjadi tempat bersama bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu. Dan biarlah doa ini kami alaskan atas pengakuan kami akan kasih setia Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Dan marilah kita memanjatkan doa Bapa kami yang akan kita nyanyikan bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan terkasih, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dalam ibadah yang kudus ini melalui pemberian sukarela guna menunjang pelayanan gereja. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari Mazmur 96 ayat 8 yang berkata demikian: Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Untuk mengiringi pengumpulan persembahan kita, menyanyi bersama dari PKJ 433 bait 1-3. Aku suka membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan.
Janda miskin pun layak persembahkan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita dengan berdiri kita naikkan doa persembahan kita. Kita berdoa. Bapa surgawi yang maha baik, adil dan penuh dengan kemurahan, karena rahmat-Mu dan kemurahan Tuhan, kami sebagai pribadi dan sebagai umat Tuhan ada hidup sampai hari ini. Dalam ibadah yang kudus hari ini ya Tuhan, kami membawa persembahan syukur kepada Tuhan sebagai tanda penyerahan hidup kami kepadamu. Terimalah dan kuduskanlah, agar berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan dan memuliakan nama Tuhan. Berkatilah usaha dan pekerjaan kami ya Tuhan, agar menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, ibadah ini akan segera berakhir, tetapi ibadah kita yang nyata teruslah berlangsung. Hendaklah umat Tuhan yang sudah mengalami kemurahan Tuhan menyatakannya dalam kehidupannya sehari-hari, dalam sukacita dan dalam kesetiaan. Nyanyian pengutusan diambil dari pelengkap hidup jemaat 265 bait 1 sampai 2, bukan karena upah. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tetap kerjakanlah kebaikan dalam hidupmu dan berjuanglah terus percaya pada kebaikan Allah dalam perjalanan hidupmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.